Sahabat tani, musim tanam telah tiba. Selamat datang di channel Bakul Racun. Sahabat tani, kali ini kita ingin membicarakan tentang varietas-varietas yang biasa ditanam oleh petani. Varietas apa saja yang bagus, kelebihan dan kekurangannya. Biasanya satu lokasi antara daerah satu dengan daerah lainnya varietasnya berbeda-beda, tergantung lokasi dan kesenangan petani. Petani pantengin terus video ini, jangan skip, tonton sampai akhir. Sahabat tani, pernahkah kalian bertanya-tanya varietas padi apa saja yang sering ditanam oleh petani di Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Tentunya setiap daerah punya cerita unik tentang padi-padi pilihan mereka. Sahabat tani, di Indonesia ada banyak sekali varietas padi, tapi secara umum varietas yang sering ditanam petani bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah varietas lokal dan varietas unggul. Apa perbedaannya? Varietas lokal adalah padi yang sudah ditanam secara turun-temurun seperti Pandan Wangi dari Jawa Barat, Rojo Lele dari Jawa Tengah, dan Seulawah dari Aceh. Kelebihannya rasanya khas dan tentunya aromanya wangi. Tapi biasanya produktivitasnya cenderung lebih rendah dibanding varietas padi unggul. Sedangkan varietas padi unggul adalah hasil rekayasa genetika yang dikembangkan agar lebih tahan terhadap hama dan penyakit dan tentunya perubahan iklim. Contohnya seperti ER64, Serang, hingga Inpari Series. Varietas ini mampu menghasilkan panen lebih banyak hingga 6-10 ton per hektar, bahkan bisa lebih tergantung dari kondisi lahan dan pemeliharaannya. Sahabat tani, tidak semua varietas cocok untuk daerah satu dengan yang lainnya. Pemilihan varietas tergantung pada kondisi tanah, ketersediaan air, dan tentunya iklim setempat. Misalnya di daerah pasang surut, petani memilih padi yang tahan genangan seperti varietas Impara. Ada banyak varietas padi, di antaranya varietas unggul. Dalam hal ini adalah varietas padi memiliki ciri-ciri seperti berbatang tegak dan besar, daun lebar dan tegak, anakan sedang, malai panjang, dan produktivitasnya lebih tinggi. Beberapa contoh varietas unggul padi adalah Inpari 32, Inpari 33, Inpari 42, Inpari 49, Cakrabuana, M70, Pajajaran, PP atau Sri Putih, Sintanur, R64, dan lain-lainnya. Kemudian ada varietas hibrida. Varietas hibrida adalah varietas padi yang hanya bisa sekali tanam dan memiliki potensi hasil panen yang maksimal. Beberapa contoh varietas padi hibrida adalah Intani 1 dan 2, Rokan, SL8, dan S11 SHS, Segera Anak, Bernas Prima, Sembada, Longping, yaitu Pusaka 1 dan 2, Adirasa, Mapan, Supadi, dan lain-lainnya. Kemudian ada varietas padi khusus. Varietas padi khusus seperti beras merah, varietas Impari Arumba, Pamelan,
padi hitam, varietas jeliteng, impari nutrising, ketan, dan lain-lain. Sobat Tani, kali ini kita akan ulas beberapa varietas padi yang biasa ditanam di wilayah Jatim dan Jateng. Berikut beberapa varietas padi yang biasa ditanam petani beserta kelebihan dan tentunya kekurangannya. Yang pertama adalah Impari 32, varietas padi yang tahan terhadap beberapa penyakit dan memiliki potensi hasil yang tinggi, yaitu varietas padi Impari 32. Memiliki banyak kelebihan, diantaranya tahan terhadap kekeringan, tahan terhadap penyakit kresek dan tungru. Gabahnya bernas atau bobot padi lebih berat. Umur padi sekitar 110 sampai 115 hari. Hasil gabahnya lebih tinggi, rata-rata 6 sampai 8 ton per hektar atau lebih. Rasa nasi tidak terlalu pulen. Namun Impari 32 juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya ada cenderung mudah roboh, rentan terhadap serangan hama warna batang coklat, biotip yang pertama, 2, dan 3. Impari 32 merupakan turunan dari varietas Serang. Kemudian ada Impari 42 Gritan, varietas padi yang memiliki produktivitas tinggi, memiliki bentuk gabah ramping dengan tingkat kerontokan yang medium. Tekstur nasinya pulen dengan kadar amilosa 18,84%. Potensi hasil hingga 10 ton per hektar dengan rata hasil 7 sampai 11 ton per hektar. Rendeman beras tinggi, varietas ini memiliki rendeman beras yang tinggi sekitar 64 sampai 68%. Ramah lingkungan, Impari 42 tidak memerlukan banyak pupuk, tetapi lebih banyak menggunakan bahan organik. Umur panen relatif pendek. Umur panen Impari 42 ada sekitar 112 harian. Tekstur nasi pulen. Impari 42 memiliki kadar amilosa sebesar 18,84%, sehingga tekstur nasinya pulen. Tahan terhadap beberapa penyakit dan hama. Impari 42 tahan terhadap penyakit belas daun ras 073 dan hawar daun bakteri biotip 3. Rendeman beras giling dan beras pecah kulit tinggi. Rendeman beras giling Impari 42 sebesar 94 dan beras pecah kulitnya sebesar 77,12%. Cocok ditanam di sawah dataran rendah. Impari 42 cocok ditanam di dataran rendah sampai ketinggian 0 sampai 600 meter dari permukaan laut. Bentuk gabah ramping, warna gabah kuning bersih. Kemudian yang berikutnya adalah IR64. Varietas padi IR64 memiliki beberapa karakteristik, di antaranya potensi hasil panen, memiliki potensi hasil yang cukup tinggi juga, yaitu 7 sampai 8 ton per hektar. Kemudian umur penanaman padi IR4 memiliki penanaman sekitar 80 sampai 90 hari. Tinggi tanaman padi IR64 memiliki tinggi tanaman maksimal 18 cm. Jumlah anakannya yaitu memiliki anakan yang produktif, yaitu sekitar 11 sampai 20 anakan per rumpun. Tekstur nasi padi IR64 yaitu pulen dengan memiliki kadar amilosa 23%. Untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit, padi IR64 tahan terhadap warna coklat, hawar daun, bakteri strain 4, dan virus kerdil rumput. Ada adaptasi terhadap kondisi geografis, dapat ditanam di lahan irigasi dataran rendah hingga sedang. Rasa nasi yang pulen disukai konsumen, toleran terhadap beberapa jenis tanah masam. Produktivitas baik 5 sampai 7 ton per hektar. Kemudian kekurangan itu rentan terhadap hama warna coklat dan penyakit blast. Memerlukan pupuk yang cukup tinggi untuk hasil yang maksimal. Yang berikutnya adalah Serang. Padi Serang memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yaitu bentuk gabah yang panjang dan ramping berwarna kuning bersih. Tekstur nasi pulen, umur tanaman sekitar 116 sampai 125 hari per
setelah tanah. Tinggi tanaman 107 sampai 115 cm, warna batang hijau, kadar amilosa 23%. Untuk bobot 1000 butir sekitar 27 sampai 28 gram. Perontokan dan kerebahan sedang, aroma tidak terlalu wangi, ketahanan tahan terhadap beberapa hama dan penyakit. Untuk padi Serang merupakan varietas padi unggul turunan dari R64 yang dilepas sekitar pada tahun 2000-an. Padi ini cocok ditanam di lahan sawah irigasi dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Kelebihannya yaitu produksi tinggi 6-8 ton per hektar, tahan terhadap hama tertentu seperti warang coklat. Cocok untuk berbagai kondisi tanah, kualitasnya beras cukup pulen atau sedang. Kekurangan itu rentan terhadap penyakit hawar daun, bakteri atau Xanthomonas, sehingga membutuhkan perawatan intensif untuk hasil yang optimal. Kemudian yang berikutnya adalah Mekongga. Berikut adalah karakteristik varietas padi Mekongga. Umur tanaman sekitar 116 sampai 120 hari. Bentuk tanaman tegak, tinggi. Tanaman sekitar 91 sampai 106 cm. Bentuk gabah ramping, panjang, warna gabah kuning bersih. Kerontokan sedang, tekstur nasi pulen, kadar amilosa 23%. Selain itu, padi Mekongga juga memiliki beberapa keunggulan seperti tingkat produksi yang tinggi, tahan penyakit, hama dan penyakit, harga gabah padi yang stabil, agak tahan terhadap warna coklat dan hawar daun bakteri. Namun padi Mekongga juga memiliki beberapa kelemahan seperti batang tanaman padi yang mudah roboh, tapi lebih kuat dari Impari 32, terutama saat musim penghujan. Jumlah anakan padi yang cenderung sedikit. Kelebihan yang itu produktivitas tinggi 7-9 ton per hektar, tahan terhadap kekeringan, kualitas beras cukup baik, cocok untuk pasar ekspor. Untuk kekurangannya yaitu rentan terhadap warna coklat, perlu perawatan yang intensif terhadap gulma. Kemudian yang berikutnya adalah pandan wangi. Kelebihannya yaitu aroma harum khas disukai pasar, kualitas beras premium, harga lebih tinggi. Untuk kekurangan pandan wangi yaitu produktivitas rendah 3-4 ton per hektar, memerlukan iklim tertentu agar maksimal. Pandan wangi ini seperti juga beberapa varietas lain seperti Sintanur. Itu tadi beberapa varietas padi yang biasa ditanam petani pada umumnya, dan tentunya ada ratusan varietas yang ada di pasaran dan ditanam petani, dan tidak bisa kita bahas satu persatu. Sahabat tani, keberagaman varietas padi ini adalah kekayaan kita. Apapun pilihannya, semuanya bertujuan untuk satu hal, yaitu memastikan Indonesia tetap menjadi lumbung padi dunia. Sahabat ini, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk memberikan like, berkomentar di bawah, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Sahabat tani, salam sukses selalu.